Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina kafaru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di kultum yang ke-8 ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum yang ke-8 ini kita akan membahas tentang doa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a uslahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya, senjatanya orang yang beriman. Ya. Sebelum Rasulullah SAW berperang, Rasulullah berdoa, ya, memohon kepada Allah untuk diberikan kemenangan. Ketika mau bekerja, berdoa agar kerjanya diberkahi Allah dan mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Dalam hal apapun, sebelum melakukan sesuatu, awali dengan doa. Insyaallah di situ ada senjata yang Allah akan kasih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Bahkan sholat itu dari awal sampai akhir hampir semuanya adalah bacaan-bacaan doa. Ya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang saya bacakan awal-awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku adalah dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i, maksudnya Allah akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya, sehingga Allah akan mengabulkan doa apabila ada orang berdoa. Janji Allah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa apabila ada orang yang berdoa. Apa syaratnya? Ya, falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Ya, syaratnya kita dalam keadaan baik dan beriman, dalam keadaan taat kepada Allah dan beriman. Ya, falyastajibu li, maka akan aku kabulkan, wal yu'minu agar kalian itu supaya beriman, la'allahum yarshudun, dan dalam keadaan benar. Syaratnya adalah Allah akan kabulkan doa kita kalau kita beriman dan benar. Ya. Benar itu dalam arti tidak melanggar, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir, ya, ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti ku kabulkan. Berdoalah kepadaku, maka ku kabulkan, kata Allah. Innal ladzina kafaru, siapa orang-orang yang ingkar, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kufur, gitu ya. Anak ibadah dari berdoa kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong. Ya, di situ dimaknai
Sesungguhnya mereka yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, ana ibadati, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan kami masukkan mereka ke dalam jahanam. Nah, justru orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sangat sombong, dan Allah akan masukkan orang itu ke dalam jahanam, neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Cuma sahabat, mungkin sering kita bertanya-tanya, saya sering berdoa tapi belum juga dikabulkan. Nah, doa sudah sering dipanjatkan, bahkan setiap sholat lima waktu dipanjatkan, tahajud dipanjatkan, tapi kok belum Allah kabulkan. Nah, ada 5 penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, doanya tidak khusyuk, tidak serius, tidak benar-benar dari hati. Ya, hanya mulutnya yang berdoa, hatinya tidak memohon. Itu penyebabnya, hati yang lalai. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin dikabulkan. Ya, ini di dalam sebuah hadis dijelaskan bagaimana sih orang yang tergesa-gesa itu. Mereka yang berkata, sesungguhnya aku telah berdoa tapi doaku tidak dikabulkan. Ini orang yang tergesa-gesa. Maka orang yang berkata begini tidak akan dikabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak dikabulkan doanya? Karena tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, misalnya gini, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Itu dalam sebuah hadis tuh. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah berilah aku rezeki jika engkau berkehendak. Jadi itu tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar memohon. Ya, ini penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penyebab tidak dikabulkannya doa adalah ada makanan dan minuman yang haram. Makanan, minuman, pakaian yang haram. Ya, apabila kita makan, minum atau berpakaian dengan hasil uang haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, kenapa kita tidak dikabulkan doanya oleh Allah? Karena sering bermaksiat kepada Allah. Ya, sering bermaksiat kepada Allah, itu penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kultum yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.